دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kue talam di atas kampak. Jawab salamnya belum? Ya. Jadi mudah-mudahan yang jauh salam kompak, insya Allah kita dapat rizkinya yang banyak, dapat rizkinya dari laki sendiri, ya, jangan dari laki. Ada yang begitu emang ada? Ada kagak? Jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah ummahat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang insyaallah kita selalu yang hadir diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah bahagia dunia kita dan di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini badannya di sini, orangnya ruhnya di sini apa di rumah nih kira-kira? Di sini ya. Nah, maka pandangannya jangan kosong pandangannya. Woi, ke sini semua matanya. Woi. Matanya ke sini ya. Biarin laki mau gimana gitu di rumah. Karena ngaji dulu, oke? Siap kagak? Siap kagak? Iya. Nah, kalau siap ayo ke sini semua ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Ayo bareng-bareng hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan ayo salawat bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Masih ingat Bu, kemarin pembahasannya apa Bu? Ayo, masih ingat Bu? Oi, masih ingat gak? Enggak, dia mah ingatnya katanya enggak berharga laki, yang berharga duit katanya gitu. Bukan. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, nih, saya mah kagak akan ngasih ulangan sama Ibu ya, tapi yang jelas maksudnya supaya ngaji kita itu ada hasilnya gitu ya. Ada hasilnya. Apa hasilnya? Minimal amal soleh kita ya. Kalau misalkan kita pintar belakangan, yang penting sekarang kebaikan kita. Nah, jamaah sekalian, pada pekan yang lalu kita ngebahas itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu dari keringatnya nanti akan diciptakan adalah Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Nah, kemarin begitu ya. Oi, masih ingat gak? Benar ingat ya? Nah, jadi kalau ngaji yang beda di sini doang. Kalau tempat lain ngajinya masih fikih aja, fikih, salat ya, puasa, iya begitu. Di sini yang beda. Mudah-mudahan karena apa? Karena kita harus
nambah keilmuan kita tentang agama yang kita anut ini. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, maka kalau sudah memang kita tahu, kemudian bagaimana? Summa sabbaha dzalikan nur sab'ina alfasanah. Kata kitab ini dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keringatnya itu diciptakan diciptakan daripada sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, lalu kemudian nur itu, nur yang tadi tuh kan yang di depan ada cahaya Nabi Muhammad gitu kan, di kanan ada cahaya, di belakang, di kiri ada cahaya, itu para sahabat Nabi yang 4 tersebut. Maka cahaya yang itu kemudian apa? Sabbaha dzalikan nur, kemudian dia bertasbih. Kalau tasbih yang ibu ingat ucapan apa, Bu? Subhanallah. Makanya kalau misalkan ibu tasbih subhanallah, jangan tasbih la ilaha illallah. Kalau tahlil baru la ilaha illallah. Kalau tasbih baru, kalau takbir baru tahmid. Pintar. Apalagi itu ya? Apa lagi? Kalau hauqalah, apa hauqalah? Betul. Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau istirja, itu mah istinja. Istirja. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi. Bertahu kan? Nah, ini nih. Istirja itu kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau kita ada yang meninggal atau ada yang kena musibah, kita istirja sunnahnya. Istirja itu apa sih? Kita meyakini bahwa diri kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita sakit, ya kalau misalkan dengan sebab itu kita meninggal, karena Allah kembali kepada Allah juga. Itu namanya istirja gitu. Makanya kalau orang yang misalkan meninggal kemudian istirja, pantas. Tapi kalau misalkan ada yang kecelakaan, istirja, kita bilang juga pantasnya dengan innalillahi. Cuma karena kita kadang-kadang fokusnya kepada yang meninggal, sehingga ketika ada kecelakaan langsung innalillahi, lu nyumpain orang mati begitu. Itu salah sebenarnya. Ketika kita bilang nyumpain orang mati itu salah. Karena sesungguhnya apa yang terjadi di alam ini, matinya, hidupnya, sengsaranya, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah itu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, lalu bertasbihnya berapa kali itu dia bertasbih, berapa banyak dia bertasbih, berapa lama dia bertasbih? Dia bertasbihnya ngucapin subhanallah, mensucikan Allah sebanyak 70.000 tahun. Berapa, Bu? 70.000 tahun kira-kira sebentar apa lama, Bu? Lama. Orang ibu aja belum tentu 100 tahun umurnya. Nih coba istri saya nih, saya tanya nih, Mi kamu panjang apa pendek umurnya, Mi? Bingung dia. Pengennya panjang, begitu Pak Mi? Masa lu pergi duluan, kasihan gua. Gak boleh, gak ada yang ngurusin. Nah, tapi memang begitu, Bu. Yang namanya umur, ini mohon maaf ya, umurnya. Saya kemarin ngisi yang waktu di daerah Banten, itu saya ceramah malam 7 hari. Masya Allah Ibu, tahlilnya luar biasa, gegap gempita, banyak banget orangnya. Saya bahas tentang kematian. Ada yang ngomong begini, Ustadz, kira-kira siapa yang mati duluan? Katanya begitu. Lah siapa yang mati duluan? Lah gue mah nggak mau, belakangan gue mentar. Terus kalau gue yang mati duluan, yang doain, yang tahlil, yang ceramain siapa coba? Kan nggak ada. Makanya yang meninggal duluan kira-kira siapa? Jamaah apa Ustadz? Woi, jamaah apa Ustadz? Jamaah kan begitu ya, Ustadz. Tapi ada kuburan yang menyala di malam hari. Kuburan nyala di malam hari. Kuburan ada pelita, dikira dia kelas VIP kali ya. Kuburannya ada pelitanya. Kalian aja lampu tembak tuh di kuburan, pasang supaya terang di kuburan. Ini ceritanya begini, Bu. Jadi ada di sore hari itu orang yang baru menguburkan keluarganya. Jadi ada rombongan menguburkan.
Setelah selesai, karena memang dia ini meyakini tidak ada tahlil mentahlilkan, di rumahnya dia tidak mentahlilkan. Di rumahnya tidak mentahlilkan. Ya, ketika memang tidak mentahlilkan, ya sudah selesai gitu kan, dianggap biasa saja kan. Secara agama juga memang tahlil itu kan budaya ya, tapi budaya yang bagus kan gitu. Nah, kemudian ternyata ibu di malam hari setelah keluarganya itu sudah tidak dekat dari situ, dan memang dia keluarganya itu di situ langsung malam itu juga dia pindah, dia kontrak. Iya, dan cerita. Begini ceritanya. Jadi begini, ketika itu kuburan menyala, ternyata ditelisik, dicari bu, kenapa kok bisa menyala? Oh ternyata ini orang selama hidupnya dia suka gonta-ganti agama. Awalnya Islam, karena suaminya Islam. Suaminya Kristen, dia pindah ngikut agama Kristen. Kawin lagi, cerai, namanya orang perempuan kan gitu bu ya. Ada yang mau ya libas kan begitu. Bener nggak begitu bu? Enggak. Nah itu perempuan begitu bu. Nah kemudian ketika agama Islam awalnya kemudian masuk ke Kristen karena suaminya Kristen ngikut Kristen, lalu kemudian cerai lagi, nikah lagi bu dengan agama yang berbeda, Buddha. Lalu kemudian dia kawin sama orang Buddha, dia ikut juga agama Buddha. Begitu kehidupannya bu, karena emang ini perempuan terkenal cakep bu di kampung dia, terkenal cakep dia. Dan alhamdulillahnya bu, keluarganya tetap dalam keadaan Islam. Maka ketika dia meninggal, orang tersebut meninggal, dikuburkan dengan cara Islami, disolatkan dan sebagainya. Tapi ternyata Allah tidak meridhai orang seperti itu. Alhasil kuburannya malam-malam menyala dan terdengar suara jeritan seorang yang meminta tolong. Ya, Romannya nih kepikiran Romannya nih. Itu benar adanya bu. Dan ternyata di pagi hari sama orang kampung dilihat ibu, dilihat sama orang kampung ini kuburannya, tanahnya hitam, angus. Artinya sekarang saya mau tanya, kira-kira siksa kuburan ada apa kagak? Yakin apa kagak? Yakin. Jangan sembarangan ya. Itu yang kalau kotak amal lewat di antepin baik, itu kuburannya lega apa sempit ibu? Sempit ya. Yang kalau ada anak yatim itu dimarah-marahin bayi, itu kuburan sempit apa kagak bu? Kalau ada laki diberantemin bayi, itu kuburan lega apa sempit bu? Nah, saya ngomong begini antara nyata dan tidak nyata ya. Masya Allah. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, itu bu ya tentang kematian. Maka Thumma khalaqallahu nural anbiya. Lalu Allah menciptakan cahaya anbiya ya. Allah menciptakan cahaya para nabi min nuri, daripada cahaya Muhammadin alaihi salatu wassalam, yaitu daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi itu, jadi ini ceritanya bukan ketika setelah zaman Nabi Isa bu, tapi ini cerita ketika zaman ajali, zaman sebelum ada dunia ini. Ya, cerita zaman sebelum ada dunia gitu. Summa nazarallahu ila dzalikan nur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang kepada nurnya. Fa khalaqa minhu arwahahum. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan darinya ruh-ruh, yakni khalqa arwahil anbiya, yaitu ruh-ruhnya para anbiya, min irqi ruhi Muhammad,
daripada keringatnya ruh daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khalaqa arwah haula'i anbiya, dan Allah menciptakan darinya juga ruh daripada umatnya para nabi. Kemudian dari keringatnya juga diciptakan ruhnya para nabi, yakni arwah kullu, yaitu adalah arwahnya daripada setiap umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keringatnya juga yaitu kita diciptakannya nabinya dan diciptakannya orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalu la ilaha illallah, lalu kemudian mereka berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah Allah ciptakan itu daripada nurnya Muhammad, lalu kemudian mereka ngomong, saya bersaksi ya Allah. Bersaksi apa? Ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ngomongin la ilaha illallah nih Bu. Saya mohon maaf nih ya. Saya katakan orang sekarang itu jarang nyebut la ilaha illallah. Jarang banget. Sekarang saya mau tanya dari Ibu, hari ini udah nyebut la ilaha illallah apa belum? Udah tadi, udah ya. Tadi subuh dah. Yang itu asyhadu an la ilaha illallah gitu. Oh, subuh doang berarti. Nih, kalau ulama-ulama dulu Bu, itu yang namanya tahlil itu jadikan ucapan setiap hari, zikirnya Bu. Makanya ulama dulu mah yang dipegang tasbih. Nih Bu nih, yang dipegang ini nih. Woi. Apa nih Bu? Tasbih. Makanya ini namanya tasbih. Bahasa Arab yang benar namanya tasbih. Apa namanya? Tasbih. Tasbih. Kan tadi udah ada tahmid, tahlil, tasbih. Tuh. Ini tasbih. Kenapa kok ini dibilang tasbih? Karena ini alat untuk mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini juga bisa dibilang tahlil karena bisa dipakai ngucapin la ilaha illallah. Tuh. Sekarang saya mau tanya, banyakan megang tasbih apa HP? HP. Hah? Bulan? HP. Tasbih apa HP? HP. Banyakan megang HP apa laki? Oke, berarti laki nggak berharga ya. Itu laki kalau bisa ngomong begini, seandainya aku menjadi HP, aku begitu indah. Setiap hari aku dibawa-bawa kan gitu ya. Setiap hari aku dipegang-pegang, dipencet-pencet kan begitu ya. Enakan HP apa enakan jadi suami Bu? Sama Bu, istri juga akan ngomong sama suami begitu. Seandainya aku jadi HP kan gitu ya. Aku dibawa-bawa kemana-mana kan gitu ya. Aku diusap kalau kotor kan gitu ya. Aku dibersihkan kalau kotor. Aku disentuh-sentuh setiap saat. Bangun tidur aku yang dipegang kan gitu ya. Sekarang saya mau tanya, laki bangun tidur pegang ibu apa kagak? Agak. Yang dipegang apa Bu? HP. Jadi perempuan gak berharga, yang berharga HP. Tuh. Makanya Bu nih, laki kalau pergi berangkat, istri ditinggal di rumah, nggak balik lagi tuh, nggak balik lagi Bu suaminya, bener nggak Bu? Coba deh, suami ibu berangkat ketinggalan HP, balik lagi nggak dia Bu? Berarti istrinya nggak berharga, lebih berharga HP. Tuh, itu yang punya suami, tapi yang kagak mah ya enggak ya, gitu ya. Nah jamaah sekalian berbahagia, kita lanjutkan. Jadi ketika itu mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya sebelum diciptakan ke alam dunia ini mereka sudah beragama Islam. Nah, ya. Ya, silakan. Ketika belum diciptakan ke alam dunia ini, semua manusia, semua makhluk itu beragama Islam. Ini kita Islam. Orang Kristen pun itu sebelum dilahirkan ke alam dunia, dia mengakui Bu, la ilaha illallah. Tuh. Cuma masalahnya nanti begini Bu, masalahnya. Apa masalahnya? Yaitu ketika nanti dia dilahirkan, di mana dia dilahirkan, oleh siapa dilahirkan. Di mananya? Oh, misalkan dia di Indonesia. Sama siapa dia dilahirkan? Oh, dia dilahirkan dari keluarga muslim, berarti dia nantinya beragama Islam. Orangnya muslim, muslimah, agamanya Islam.
Nah, ketika kemudian dia dilahirkan bukan dari keluarga muslim, maka dia berarti dia berarti memeluk agamanya adalah bisa Kristen, bisa Hindu, bisa Buddha dan lain sebagainya. Maka ada satu hadis Nabi SAW ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke alam dunia ini dia memiliki agama yang fitrah, yaitu adalah agama Islam. Fa'abawahu, maka bapak-bapaknya lah, bapak-bapaknya maksudnya suami-suami ibu, yuhawidanihi, dia yang menjadikan dia Yahudi, wa yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai Nasrani. Jadi agama itu Bu yang diakui oleh kita kebanyakan ada 3. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Makanya dalam hadis itu begitu adanya. Au yumajjisanihi, atau majusi yang menyembah api. Jadi kalau kita sekarang ada orang Kristen, ada orang selain Islam, itu karena bapaknya siapa. Nah, yang paling beruntung, yang paling berharga adalah dia agamanya bukan keturunan. Karena agama kita ini keturunan semua. Ketika kita lahir, orang tua kita Islam, maka anaknya adalah agamanya Islam. Tapi kalau ada orang yang kemudian lahirnya dalam keadaan Kristen, lahirnya dalam keadaan Yahudi atau dan sebagainya, tetapi ketika besar dia mencari agama, dan inilah sebaik-baik agama yang didapatkan darinya. Tuh. Contoh siapa? Misalkan ada seorang mu'alaf yang awalnya Kristen, gara-gara dia belajar agama yang benar, akhirnya memeluk agama Islam. Tuh. Di sini insya Allah nggak ada yang mu'alaf di sini ya. Islam dari awal semua nih kan ya? Ya benar. Orang yang pojokan Islam dari kecil nggak nih? Itu mah Islam dari kecil ya. Ada Bu, ada wanita-wanita yang kemudian dia belajar kitab sucinya, kemudian akhirnya dia memeluk agama Islam. Banyak sekali. Mu'alaf itu lebih banyak cenderung dari golongan perempuan sekarang. Trennya dari pelajar, mahasiswa, bahkan orang berumah tangga, itu banyak sekali perempuan masuk dalam Islam. Di Eropa juga sama, perempuan banyak masuk dalam agama Islam. Karena perempuan itu waktunya banyak untuk belajar agama, akhirnya dia baca kitabnya masing-masing, tapi banyak keraguan di dalamnya, dan alhasil dia kemudian berubah keyakinannya. Mudah-mudahan ibu nanti ya silakan Neng. Tuh Bu, anak kecil mah nggak berdosa gitu Bu tuh. Nggak berdosa. Coba ibu jalan ke sini. Beda Bu, anak kecil mah gitu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, ini udah jam 9 kurang ya. Udah apa lanjut nih? Udah ya? Udah ya? Udah. Ya udah kalau udah mana. Saya mah orang yang santai aja ya. Ya, jam 9 kurang 20 gitu sih. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, lalu kemudian Allah itu mentakdirkan Nabi Muhammad SAW dengan bentuk yang seperti ada di alam dunia ini, ada di alam dunia. Misalkan kalau Nabi Muhammad yang tadi itu yang kita ceritakan itu nurnya. Nah sekarang setelah terjadi semuanya itu, Nabi Muhammad diciptakan seperti bentuknya di alam dunia ini. Nabi punya mata, Nabi punya semuanya seperti manusia kita biasanya. Kasuratihi fid dunya. Thumma wada'aha fi hadzal qindil faqama kaqiyamihi fi shalah. Lalu kemudian setelah diciptakan gitu, Nabi Muhammad bangun Bu. Jadi awalnya diciptakan tidak bangun, awalnya diciptakan dia tidur misalkan, lalu kemudian dia bangun sebagaimana dia bangun mau melaksanakan sholat, berdiri dia. Sekarang ibu saya mau tanya, kalau sholat mau pilih mana Bu nih? Berdiri, duduk, tiduran, isyarat, apa disolatkan? Mau pilih mana Bu? Oh, nggak ada yang mau disolatkan, nggak ada. Soalnya kalau sholat tuh kewajibannya cuma gitu doang Bu, yaitu berdiri, duduk,
tiduran, isyarat, disolatkan. Ya, itu betul pilihannya. Ibu levelnya mana? Yang disolatkan apa yang mana? Berdiri ya. Oh iya. Tapi Ustadz, saya kan nggak bisa diri Ustadz. Badan saya ini kalau berdiri kayaknya mau rubuh aja Ustadz. Karena saya kan berat badannya terlalu tinggi, terlalu besar gitu. Bagaimana Ustadz saya sholatnya? Nah, enggak, ini bukan di sini, bukan di sini. Di sebuah provinsi di Jawa Barat ini ya. Nah, ketika kemudian begitu, itu berlaku kaidah Ibu. Berlaku satu kaidah dalam usulul fikih, namanya apa? Namanya al-masyaqqatu tajlibut taisiri. Apa kaidah artinya itu? Kesulitan yang ada pada seseorang hamba, kesulitan yang ada pada seseorang yang mau melaksanakan ibadah tetapi sulit melaksanakan secara sempurna, tajlibut taisir, maka baginya boleh kemudahan semampu kita. Kalau misalkan kita mampunya duduk, saya nggak bisa diri Ustaz, saya mampunya duduk, boleh apa kagak? Boleh. Nih Ibu ya, boleh Ibu ya? Bu, ya, iya. Duduk. Kalau misalkan Ustaz saya nggak bisa duduk, saya ambeien pantat saya, kalau duduk kayak sakit Pak Ustaz. Ya udah, tiduran. Ustaz saya kalau tiduran pegel banget Ustaz, badan saya pada kayak dipukulin ini Ustaz. Ya udah, ente bisanya kayak gimana? Isyarat bisa nggak? Bisa. Ya udah, sholat pakai isyarat, pakai mata berkedip. Kalau giran takbir ngedipin mata, gitu. Kalau giran ruku ngedepin mata, gitu. Itu lama-lama matanya jadi apa dulu? Kan pakai dengan isyarat, Bu. Boleh pakai isyarat. Ustaz, saya kagak bisa ngapa-ngapa ini. Emak saya kagak bisa ngapa-ngapa. Bapak saya udah kagak bisa ngapa-ngapain dia nih. Tapi pengen sholat, saya nggak mau dia nggak sholat. Ya udah, gampang. Gimana? Ya begitulah ceritanya. Sama suami ibu juga begitu. Ya misalkan, Ustaz, suami saya kagak mau sholat berdiri. Maunya apa? Duduk, mau nggak? Kagak mau. Tiduran, mau kagak? Kagak mau. Isyarat, mau kagak? Kagak mau. Ya udah Bu, terakhir diapain Bu? Nah, gitu dah. Ya. Paham Ibu? Ah, gitu ya. Jadi dia bangun seperti bangunnya ketika melaksanakan sholat. Summa tafat arwahul anbiya, kemudian ruh-ruhnya para nabi itu mengelilinginya, di tengah-tengah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbihu wa hallilu, lalu kemudian dia bertasbih dan bertahlil, ya. Berapa? Sebanyak 100.000 tahun lamanya. Jadi nur Nabi Muhammad itu dikelilingi oleh ruhnya para anbiya, kemudian dia bertahlil dan dia kemudian bertasbih sebanyak 100.000 tahun lamanya. Thumma amarallahu ta'ala kulla arwah, kemudian Allah memerintahkan setiap arwah lianzuru ilaiha, melihat mereka kepadanya. Fanazaru ilaiha, lalu kemudian melihat mereka semua kepadanya. Masya Allah. Itu Bu penjelasannya. Ini jam segini, udah jangan panjang-panjang ya Bu ya. Bu, jangan panjang-panjang udah ya. Nah segitu aja Bu ya. Kalau panjang-panjang, kalau setan udah banyak banget godain ini Ustaz, ceramah jangan lama-lama gitu ya. Ini kayaknya udah ngantuk banget nih Bu Yuni ini ya. Ya Allah. Udah ngaji nggak apa Bu, jangan banyak-banyak, yang penting hadir ya Bu ya. Hadirnya kita dapat pahala insyaallah ya. Tapi saya mau ingatkan Ibu, ya saya mau ingatkan Ibu, kalau misalkan nanti malas, ayat Allah ingatin Bu. Infiru khifafa wa thiqalan. Ayat Allah, berangkatlah kamu meskipun dalam keadaan ringan, dalam keadaan kita gampang ngaji, ataupun dalam keadaan kita berat ngajinya. Misalkan nih, kita gampang ngaji, enak ngaji di sono mah enak. Kenapa? Ada konsumsinya, kan gitu ya. Itu gampang apa kagak Bu? Gampang. Gak dalam keadaan berat, sono gak mau ngaji, emang apa? Gak ada konsumsinya, kan gitu ya. Atau ustadznya kalau ceramah lama banget, kan gitu. Nah itu dalam keadaan berat namanya. Maka kalau misalkan dalam dua keadaan tersebut, kata Allah, berangkat aja. Mau gimana kayak di sono ntar gak apa-apa. Mau senderan, gak apa-apa senderan. Tapi emang beda Bu, ngaji yang senderan sama ngaji yang gak senderan, pahalanya beda emang.
Kalau yang senderan itu misalkan 50 pahala, kalau yang nggak nyender itu 100 pahala. Itu. Tuh. Yang beda. Makanya saya katakan, makanya nih, kalau sama Rasulullah dulu ngaji, para sahabat kagak ada yang senderan, para sahabat. Enggak, senderan enggak. Ini Rasul, Bu. Sama seperti cerita ini, Rasul itu dikelilingi para sahabat. Ini Rasul, ini bukan Rasulnya, tapi bukan nabinya, tapi ruhnya, Nur Muhammad itu dikelilingi oleh para nabi. Dikelilingi, Bu. Di tofat. Tofat itu artinya tawaf, Ibu, mengelilingi. Jadi kalau misalkan kita Ka'bah itu bertawaf, itu berarti kita ngapain? Mengelilingi Ka'bah. Itu bahasa Arab itu. Maka kalau misalkan kita sekarang ngaji, bagusnya keliling kita ngajinya. Keliling, misalkan saya di sini, ibu buat lingkaran, gitu. Ini mah nyari tembok semua di sini, gitu. Makanya nggak ada yang nyender. Kalau zaman dulu memang begitu. Makanya para kiai dulu, kalau saya di pondok tuh di pesantren itu, kita kiai di sini, misalkan santrinya mengelilingi terus begitu. Nanti kalau misalkan baca kitab satu-satu, baca Quran satu-satu, itu di pesantren. Tapi kalau di sini diterapkan baca Quran satu-satu, kayaknya ngajinya sepi ya. Makanya jangan pakai baca Quran, bacanya zikir, bacanya tahlil, bacanya sholawat. Udah nggak apa-apa. Bener nggak, Bu? Bener orang? Paham, saya paham, udah paham. Saya udah paham. Pokoknya kalau orang Selang begitu udah paham ya, Bu ya. Tapi saya kalau ngaji di luar malah minta diajarin satu-satu, Ibu. Misalkan, Ustaz, kita ngaji kitab ini, ajarannya satu-satu ya. Oke, siap. Tapi sebenarnya pas disuruh baca Quran, Ibu, kagak mau juga. Sama baik sebenarnya mah. Nih, awalnya ngaji Quran, Ibu. Ada 60 orang, jebret, ustadznya datang. Baik, baca ya, baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau misalkan belajar Quran, Bu, ada macam-macam, ada dua, ada cara murattal, ada cara mujawad, kan gitu ya. Nah, tadi contohnya yang mujawad, itu orang pertama senang, Bu. Kedua, ketiga, keempat, dari 60 orang bisa jadi cuma tinggal 10 orang. Benar itu. Nggak percaya? Buktiin dah besok kalau pegang Quran semuanya. Percaya apa kagak, Bu? Percaya. Makanya saya nggak berani ngeluarin Quran, Bu, nggak berani saya. Tapi saya berharap semua kita meskipun nggak belajar Quran, tapi minimal kita bisa melaksanakan Al-Quran. Ibu, kewajiban kita pada Quran itu begini. Satu, membaca. Makanya yang belum bisa baca, belajar baca. Belajar di mana kita, jangan di sini ya. Nanti pada bubar kan gini. Nah, kemudian yang kedua, kayak gitu. Nah, Ustaz supaya aman aja gue mah. Yang kedua, setelah membaca apa? Paham. Kita bukan hanya baca bisa, tapi bisa paham. Itu kewajiban Quran, paham, Ibu. Makanya orang yang bisa baca Quran tapi nggak paham Quran, lemah dia. Kalau ada ustadz cuma bisa baca Quran tapi nggak paham Quran, lemah dia. Siapapun itu, ustadz ge, mau orang biasa ge, mau kiai ge, tapi dia nggak paham Quran, lemah. Kemudian setelah paham apa? Setelah paham apa, Bu? Hah? Iya, boleh diamalkan. Sebenarnya kewajibannya ada lagi sebenarnya. Selain dia memahami, ada lagi sebenarnya, Bu. Ketika dia bisa baca, kemudian dia bisa menghafal, kemudian menghafal ketinggalan. Jadi selain membaca, menghafal, setelah itu memahamkan, setelah itu keempat baru mengamalkan. Tuh. Kita tahapannya mana sekarang, Ibu? Kita tahapannya. Menghafal. Udah hafal belum kira-kira? Udah hafal Quran apa belum? Tanya istri saya nih, istri saya tanya nih. Masa kamu nggak hafal? Kemarin Abi ajarin kamu Quran hafal kami? Hafal Al-Quran. Itu kamu nggak bisa dikoneksiin. Harusnya itu. Kalau ditanyanya begini misalkan nih, Ibu hafal nggak kitab suci Al-Quran? Kagak. Karena kitab suci Al-Quran. Tapi Ibu hafal nggak Al-Quran? Jawabnya hafal. Coba Al-Quran. Gitu. Dia orang paham dia. Sama seperti bahasa begini. Ibu bisa nggak bahasa Jepang?
Sama, lebih kurang lebih begitu Bu, ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita hadirnya insya Allah ditambahkan iman dan ilmu kita, amin. Dan saya kasih tahu, semalam saya sempat ngobrol sama beberapa tim bapak-bapak, taklim bapak-bapak. Kita ngadain maulidnya itu insya Allah mengundang satu ustadz yang ternama insya Allah. Ustadz yang ternama. Kira-kira ibu usulannya ustadz siapa kira-kira? Roma Irama. Roma Irama ternyanyi dia. Nyanyi mulu dia. Ntar kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata gitu. Insya Allah. Nah jadi gini nanti diusulkan. Saya sih kalau teman-teman yang saya mah insya Allah gampang lah. Misalkan kayak Tilek, kemudian kayak Ustadz Abe, kemudian kayak Ustadz Zaki Mirza, Kiwil, itu mau udah gampang, tinggal kita telepon aja. Yang penting kita siapkan dananya buat dia, pulang jangan dengan kangkung, pasti ada dia, mau dia datang, kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak yang Ustadz Uas, Abdul Somad, susah, karena jauh, di mana jauh. Rumahnya bukan di sini maksudnya. Kalau kita pun misalkan undang dia, kita harus nyiapin pesawatnya, kita harus nyiapin hotelnya, ribet kita udah. Itu minimal budgetnya 100 jutaan atau minimal itu 60 juta. Itu untuk UAS. Karena wajar orang dari sono dia, dari pedalaman kan begitu ya. Nah kalau misalkan Ustadz Tile, kemudian Ustadz Abe, kemudian Ustadz Zaki Mirza, itu kan orang Jakarta, orang sini. Gampang, tinggal kita datang ke rumahnya, bang ini gua ada acara, lu diminta ngisi, gimana kira-kira bisa apa kagak? Siap, insya Allah bisa, kan begitu. Cuma budgetnya masukin berapa itu? Ya paling 7 juta, kan begitu. Bisa 7 juta insya Allah aman, kan begitu. Bisa. Ustadz yang kagak pakai target seperti yang sedang ngomong nih gini. Puas ente. Ustadz Samit tuh nggak pernah pakai target ya. Ustadz Samit mah dari dulu sampai sekarang. Saya kalau cerita sama istri malah diomelin sama dia. Mi, abi ceramah di Banten, tapi dapatnya segini. Kamu ngomongin begituan lagi gitu nih. Mau dibagi kagak gua. Masya Allah. Ya emang ya manusiawi kan ya. Yang pernah mengisi ceramah di Bandung, amplopnya jatuh ibu. Bensinnya berapa, tolnya berapa. Kata saya, ya sudahlah nggak apa-apa, emang bukan rezekinya. Makanya dikira, emang enak jadi ustadz bu, enak bu sebenarnya. Saya kalau lagi ceramah amplop jatuh, enak banget itu. Udah gitu mana panitianya kagak mau tahu lagi. Ya itulah bu. Tapi itu lika-liku ustadz. Mudah-mudahan anak ibu nanti ada yang jadi ustadz. Tapi jangan jadi ustadz yang ngarepin orang mati doang, jangan. Dengerin nih. Nggak boleh bu, ada ustadz dulu kiai saya nih, Kiai Nur Ali dulu itu ketika kemudian ada santrinya ngomong begini, lo kan kalau Kiai Nur Ali udah tua banget, yang ngomong sama santrinya lo baik bu, lo nanti tong kalau lo jadi ustadz di kampung jangan ngarepin ada yang meninggal, jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita ngarepin ada yang meninggal berarti kita mencari kehidupan dari orang yang kena musibah, itu nggak boleh. Itu kata Kiai Nur Ali, nggak boleh. Makanya dulu ketika kami jadi santrinya ada orang yang meninggal, itu kita disuruh datang tapi nggak boleh kita nerima apa-apa. Kalau makan boleh katanya begitu. Itu santri At-Taqwa dulu begitu bu. Makanya saya kalau ngaji kuburan udah bosan banget dari dulu bu. Ngaji kuburan lagi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah naik pangkat bu, nggak ngaji kuburan saya sekarang. Dari santri saya ngaji kuburan dulu. Tapi ngaji kuburan yang kebayang apa bu? Makan ayam, makannya enak. Lah santri kan makannya tempe tahu terong. Lah elah, tempe tahu terong, giliran ngaji kuburan ada ayam, senang apa kagak bu? Senang, makanya dulu badan saya kurus bu, badan saya. Sekarang alhamdulillah ada perbaikan gizi. Kalau dulu bu saya makan ayam aja susah, sekarang alhamdulillah bu di tempat acara makan ayam, daging sebagainya, pulang dibawain lagi bu sama jamaah. Enak apa kagak bu? Makanya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dulu kurus krempeng, sekarang gemuk kelebihan. Begitu. Tuh, ini istri saya gemuk, tahu nggak bu? Gara-gara apa bu? Tahu nggak bu? ini makanan berkat. Enggak bu, bercanda. Ntar pulang dari sini diprotes saya.
Tuh. Jadi maksud saya apa Bu? Maksud saya yang namanya ustadz itu nggak boleh pasang tarif, nggak boleh. Saya ingetin ya, nggak boleh pasang tarif. Misalkan kalau ada yang nanya begini, Ustadz, ente budgetnya berapa ya ceramah di Bandung? Saya jawab salah, enggak jawab salah. Saya paling bilang begini, ya biasanya sih orang kalau saya ke Bandung 5.000 gitu ya. 5.000. Oh 5.000 Ustaz, enggak kemurahan. Oh kemurahan, ya udah 10.000 dah gitu. Tambahin. Enggak apa-apa kalau nanya begitu mah. Tapi kalau misalkan kita, misalkan budget berapa? Saya bilang 5.000. Nah itu enggak boleh. Tapi kalau misalkan kita bilangnya biasanya segitu. Nah kalau udah biasanya itu boleh. Ya, Ustaz Tila itu daerah sini itu antara 7 sampai 10 juta kan begitu. Nah, kalau Ustaz Hamid di daerah sini antara gratis dari sini ngomong gratis. Saya alhamdulillah Bu, nih alhamdulillah saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Pertama, apa yang saya lakukan bukan untuk dunia, ya ingat bukan untuk dunia. Saya kasarnya jangankan dibayar, enggak dibayar saya alhamdulillah. Ya begitu. Karena kewajiban saya untuk menyebarkan, bukan untuk mencari sesuatu. Begitu ya. Ibu ya? Oh ya? Paham orang nih? Paham orang? Jadi jangan pandang ustadz dengan mata duitan. Nggak boleh Ibu ya. Karena saya mengajarkan kepada diri saya untuk tidak meminta sesuatu dari urusan akhirat. Gitu. Panas senengnya, panas senengnya, panas senengnya. AC-nya nggak dinyalain itu Bu ya? Nyala nggak? Nyala. Oh ademnya situ doang ya, enak ya. Kita mah panas ini ya. Ya Allah. Nah jamaah sekalian berbahagia, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan. Insya Allah. Oh iya, Insya Allah nih besok, nih Jumat jadi nggak besok? Belum deal tadi ya. Kita ngobrol tadi Bu, ngobrolan di atas kasur tadi ngobrol ya. Jadi antara besok ini kan tanggal 17 hari Jumat ya. Hari Kamis 17. Nanti tanggal 18-nya itu katanya mau diadakan lomba hari Jumat. Kira-kira ngaji apa lomba pilihannya Bu? Ngaji ya? Ngaji. Nah, kalau misalkan nanti mau hari Senin lombanya nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau hari Jumat berarti kita Jumatnya ngajinya diliburkan. Kira-kira kalau orang solehah itu mau lomba apa mau ngaji Bu? Nanti mau ngaji nih. Kalau lomba di Jumat ini waktunya. Iya, berarti Senin aja lombanya. Benar-benar Bu, benar saya setuju itu, setuju saya. Tapi terserah Bu, saya mau kembali lagi kepada Ibu karena memang jadwal Jumat saya sekarang ini agak jauhan. Ini sekarang aja saya ngisi nanti di Harapan Baru Bu ya. Jadi saya mungkin berangkatnya bukan jam 11 ya. Kalau jam 11 ke Harapan Baru kecandak apa enggak Bu? Enggak kecandak ya. Oleh karena itu ya saya sih kalau misalkan libur saya enak-enak aja karena saya kan bisa persiapan sholat Jumat kan begitu ya. Maunya. Ya gitu artinya sebenarnya sih nggak ada masalah, bukan keinginan saya untuk ngaji terus gitu karena aktivitas saya juga ada begitu kan. Nah itu saja. Kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak? Coba satu pertanyaan aja, ada nggak bertanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Oh iya, saya buka nih Bu, saya kasih pengumuman untuk maulid karena kita sudah itu. Berarti nanti ada panitia dari ibu-ibu ya. Ya, panitia ibu-ibunya kayak kemarin gitu. Tahun kemarin siapa panitia ibu-ibunya? Mak Amel. Nah, tahun sekarang siapa terserah. Tentuin ya. Silakan ditentukan nanti biar bisa bersinergi dengan bapak-bapaknya kan gitu. Kalau bisa bapak-bapaknya juga nanti ikut bersemarak Ibu ya, karena ini kelahiran Nabi Muhammad kita sambut Ibu. Nabi Muhammad itu adalah orang yang ketika kemudian kita hari ini memeluk agama Islam, itu perantaranya Nabi Muhammad. Ya, maka kita harus meriahkan hari kelahirannya. Dan tepatnya tanggal bulan apa tuh? Bulan kalau nggak salah September 27 September ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi kita mengadakannya diundur karena kita harus persiapannya cukup banyak. Insya Allah bulan Desember biasanya kita ngadain maulidan. Gitu. Udah ketahuan nih siapa panitianya kira-kira? Mama Abi. Siap nih? Ya udah siap. Sudah, silakan nanti dikuatkan saja kepengurusannya biar nanti bisa nih. Nanti ibu-ibu kalau mau tampil juga boleh, silakan ya.
jelasin mungkin ada yang belum paham maksudnya panitia itu untuk apa? Maksudnya panitia itu adalah untuk mengkoordinir acara. Misalkan nanti kita butuh seksi konsumsi, bentuk konsumsi. Kemudian kita misalkan butuh seksi apa lagi, penerimaan tamu, bentuk penerimaan tamu. Kita butuh nanti misalkan seksi untuk MC kalau bisa. Tapi MC kayaknya dari bapak biasanya. MC-nya kita biasanya komedian ibu, artis dari ibu kota biasa ya. Bang siapa pun namanya? Bang Pajar. Nah, udah Mehmet udah ketinggalan. Mehmet itu berapa tahun yang lalu itu ya. Tapi dia datang juga kemarin tuh ya. Datang cuma dia nggak jadi MC, dia datang aja. Nah jadi sebenarnya kita ini walaupun gak ada panitia bisa jalan sebenarnya. Cuma maksud saya, ayolah kita dalam rangka memeriahkan Maulid kita bareng-bareng gitu. Kayak contoh di bapak-bapak juga sebenarnya nggak ada panitia nggak masalah, orang duitnya kita yang nyari ke bareng-bareng kan begitu. Tapi karena ini untuk kebersamaan kita bentuk panitia. Insya Allah kita dengan begitu membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah kita cinta sama Nabi Muhammad, kita akan bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada satu hadis Nabi apa? Ketika kamu cinta kepada seorang, anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti bersama orang yang kau cintai. Kalau kita cinta sama Nabi, Nabi di sorga, kita berarti di sorga. Begitu Ibu. Paham ya Bu ya? Nah, begitu. Dah itu saja. Berarti silakan saja dirampukin biar nanti kita maulidnya sukses. Insyaallah kagak ada halangan sedikit pun. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya Bu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'an hikmah bi salihin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, pada pagi hari ini kami berkumpul kepada-Mu ya Allah. Kami meminta kepada-Mu ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, sihatkanlah badan kami ya Allah dalam ketaatan ibadah kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kami keberkahan dari-Mu ya Allah sehingga kami bahagia dunia dan bahagia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan salihah. Jadikanlah orang tuanya juga orang tua yang saleh dan salihah sehingga kemudian kami bisa kemudian bersama-sama dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada arisan ini?